Obon, sorry Pak Obon. Pimpinan dan seluruh anggota balik yang saya hormati. TA, wabil khusus belakang saya, dulu kolega saya. Masa dulu kolega, jadi sekarang sudah bukan kolega Pak? Di Komisi 2 maksudnya. Masih belum selesai saya bicara. Dulu sama-sama pimpinan di Komisi 2 dengan saya dan tidak sempat ini ngoreksi-ngoreksi beginian gitu. Pertama tentu saya akan update bahwa memang undang-undang pilkada yang ada merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan pada waktu itu memang situasinya genting dan urgent. Setelah diputuskan di DPR dan pemerintah juga sudah memutuskan pada waktu itu, tetapi kemudian reaksi masyarakat sangat luar biasa terhadap undang-undang yang diputuskan di DPR bersama dengan pemerintah. Pada akhirnya Presiden mengeluarkan Perpu dan pada masa sidang selanjutnya akhirnya menjadi undang-undang ini. Pertama, saya ingin mengoreksi jika undang-undang ini tentu nanti akan disetujui oleh fraksi untuk direvisi. Jika disetujui oleh fraksi. Pertama, saya melihat pengaturan terkait dengan pelantikan masa jabatan anggota DPRD. Dalam pandangan saya, jika November memang dilakukan pilkada, sebaiknya ada masa persiapan yang itu juga bagian daripada DPRD yang baru. Sehingga kalau pelantikan DPRD durasinya dibatasi di bulan November, sedangkan masa pilkada ditarik ke September, itu akan menjadi rekening para anggota DPRD yang lama. Padahal hitung-hitungan terhadap koalisi ataupun dukungan partai, ataupun partai dan koalisi partai-partai, itu kan akan menghitung terhadap hasil pemilu tahun 2024. Sehingga menurut saya, kalaupun toh ini nanti akan menjadi draft, menurut saya sebaiknya agak dimajukan. Jadi kalau DPR RI itu dilantik 1 Oktober, mungkin kalau ini September kan penetapannya, inginnya September. Nah kalau ingin September semestinya ya sebelum September atau 1 September sudah pelantikan anggota DPRD yang baru gitu. Kalau 1 September anggota yang baru, seluruh DPRD serentak, maka tahapan proses dalam pilkada 2024 akan mengikut sertakan DPRD yang baru. Ini kan nggak fair kalau kemudian keserentakan DPRD yang baru tidak pernah mengikuti gitu. Dia akan mengikutinya nanti pada waktu di ujung jabatan yang ini sebelum, tolong dicatat ya, langsung catat nih, ini masukan menyangkut soal waktu pelantikan anggota DPR. Ya. Usulan Pak Herman. Ya, karena kan hitung-hitungannya terhadap kursi anggota DPR yang baru, nanti ngitung terhadap pilkadanya gitu. Oleh karenanya ya semestinya realitas yang harus kita munculkan pun adalah bagaimana dengan DPRD yang baru. Dihitung aja nanti timelinenya di mana gitu, supaya bisa mereka masuk dan kemudian menjadi tahapan. Toh penyelenggaraan pemilu itu, penyelenggaraan pilkada itu kan diselenggarakan oleh penyelenggara pilkada, bukan oleh pemerintah daerah ataupun DPRD, oleh penyelenggara. Oleh karenanya saya kira ini harus diperhitungkan. Yang kedua, kalau ditarik ke September, nah ini juga coba pertimbangkan reasoningnya. Kalau ditarik ke September, bagaimana dengan timeline untuk mempersiapkan terkait dengan terjadinya himpitan dengan timelinenya di dalam pemilu. Jadi tolong para ahli, staf ahli di sini memperlihatkan ini timelinenya pemilu, terus kemudian di overlay dengan timelinenya pilkada gitu. Gimana? Bahwa belum beres benar gitu. Ini kan bahaya, apalagi disebutkan bahwa untuk penyelenggara pemilu, untuk penyelenggara pilkada juga adalah penyelenggara pemilu, atau dapat juga menggunakan penyelenggara yang direkrut untuk pemilu.
Ya toh? Artinya institusi dan orangnya itu masih itu juga. Nah, kalau institusi dan orangnya masih itu juga, harus dilihat, dioverlay antara timeline terhadap pemilu dan timeline terhadap pilkada. Kalau ini menimbulkan kegaduhan, kekacauan dalam proses-proses pemilu, nah ini juga bahaya gitu. Jangan sampai justru kehadiran pilkada yang dipercepat malah ini mengganggu terhadap tahapan-tahapan pemilu. Yang ketiga dalam hemat saya, bahwa pelantikan juga harus diperhitungkan. Kalau September pelantikan, September pelaksanaan pemungutan, Januari dilaksanakan pelantikan para pimpinan daerah terpilih. Coba juga ini dioverlay dengan kegiatan dan kesiapan pasca pelantikan presiden baru. Presiden dilantik 20 Oktober. Kemudian masa persiapan sampai ke bulan Januari, Oktober, November, Desember. Presiden harus mempersiapkan biasanya program 100 hari. Nah, kalau misalkan memang tidak terlalu sangat mendesak untuk sampai kepada pelantikan, juga jangan mengganggu terhadap presiden terpilih untuk melaksanakan 100 program 100 harinya itu gitu. Mungkin agak dilonggarkan, sehingga kemudian ini secara timeline juga memberikan ruang yang cukup bagi persiapan pelantikan dan pelaksanaan 100 hari programnya presiden terpilih. Karena kalau 20 Oktober pelantikan, paling juga mungkin November, 1 November baru pelantikan menteri. Ya toh? Biasanya kan butuh 10 hari itu untuk drama cari menteri itu. Nah, kalau 1 November baru dia kerja, Desember, Januari sudah pelantikan, apakah ini tidak juga mengganggu terhadap program? Ini menurut saya harus dipersiapkan betul. Karena dengan dulu menetapkan November, sebetulnya sudah dipersiapkan beberapa hal yang tentu pada waktu era saya pimpinan Komisi 2 dengan Pak Mardhani Alisera, dulu kita berpikirnya agak dijauh-jauhkan gitu, supaya memenuhi asas ketertiban umum gitu, tertib melaksanakan pemilu, tertib melaksanakan pilkada gitu, karena penyelenggaranya itu saja. Nah, kalau penyelenggaranya itu saja, kita juga harus mengetahui bagaimana kesiapan mental, fisik, bahkan mental secara fisik. Kalau melihat pada pemilu sebelumnya kan juga banyak yang kehabisan energi gitu, apalagi tambah lagi dengan pilkada. Ini bahaya banget gitu. Nah, mohon yang ini dipertimbangkan. Kalau kemudian bahwa diwajibkan penyelenggara pemilu untuk merekrut, baik itu KPU maupun Bawaslu, untuk merekrut cadangan misalkan, itu baru menurut saya bisa. Yang satu menyelesaikan terhadap pelaksanaan pemilu, yang satu melaksanakan persiapan untuk pilkada. Ini mungkin lebih rasional dibandingkan dengan mereka belum juga selesai melaksanakan kegiatan pemilu, monitoring, evaluasi, setelah perhitungan selesai sudah masuk dalam tahapan yang baru. Mereka harus menyiapkan DPT baru. Ini juga harus diatur. Apakah DPT untuk pilkada menggunakan DPT-nya pemilu? Ini juga harus dipersiapkan. Nah, kalau kemudian harus lagi dilakukan coklit. Kalau harus dilakukan lagi coklit ini butuh waktu lagi, gitu loh. Betul nggak, Pak? Nah, ini maksud saya, hal-hal teknis begini balik juga harus mempertimbangkannya, sehingga dipastikan bahwa kalau ada reasoning untuk kita membahas perubahan undang-undang, apalagi ini sangat terkait dengan hal teknis, ini betul-betul telah dipertimbangkan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.